Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ardiani dengan NIM 251711110. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan lari gawang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya simak video saya baik-baik. Sejarah lari gawang. Lari gawang berasal dari abad ke-19 di Inggris, bukan dari zaman kuno. Garis waktu perkembangannya pada tahun 1830-an, lomba lari dengan rintangan seperti yang sekarang disebut dengan lari gawang. Lari gawang sudah dikenal sejak tahun 1830 di Inggris Raya. Dulunya olahraga ini dipraktikkan menggunakan kayu-kayu yang diletakkan di tengah lintasan sepanjang 100 yard. Pada tahun 1860-an, sejarah pertama balapan lari dengan penghalang secara resmi dimulai dari Universitas Oxford pada sekitar tahun 1860-an, dengan setiap peserta harus melewati 12 rintangan. Adapun jarak tempuhnya mencapai 109,7 meter, lalu dibulatkan menjadi 110 meter. Pada tahun 1888 sampai 1864, Oxford dan Cambridge mengadakan lomba lari gawang dengan 10 rintangan. Pada tahun 1896, lari gawang 110 meter putra menjadi salah satu nomor yang dilombakan pada Olimpiade pertama di Athena, Yunani. Thomas Curtis dari Amerika Serikat tercatat sebagai peraih medali emas pertamanya. Adapun pada tahun 1922, lari gawang diperlombakan secara resmi oleh atlet putri untuk pertama kalinya pada tahun 1922 di acara Women's World Games dengan jarak 100 meter. Nah, pada tahun 1932 sampai 1968 untuk kategori putri, lari gawang 80 meter dilombakan dari 1932 hingga tahun 1968. Kemudian sejak 1972 jaraknya diubah menjadi 100 meter. Jadi lari gawang lahir di era Inggris modern abad ke-19, jauh berbeda dengan lari yang biasa yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Asal-usul lari gawang di Indonesia dibawa oleh Belanda pada awal abad ke-20. Olahraga atletik, termasuk lari gawang, masuk ke Indonesia karena dibawa oleh Belanda. Kedatangan Belanda ke Indonesia telah membawa cukup banyak pembaruan. Salah satunya cabang olahraga atletik atau kompas. Atletik awalnya menjadi materi dalam pendidikan di sekolah menengah pada tahun 1910-an. Pertumbuhan atletik di Indonesia juga dipengaruhi oleh klub-klub olahraga Belanda yang didirikan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Adapun organisasi pertama di Niau pada tahun 1917, organisasi atletik pertama kali didirikan di Indonesia pada zaman Belanda dengan nama Netherlands Indies Athletic atau NIAU, yang berarti Perserikatan Atletik Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1917. Setelah kemerdekaan PASI pada tahun 1950 di Indonesia, olahraga atletik berbarluaskan oleh bangsa Belanda pada tahun 1930-an.
lari gawang mulai berkembang pesat dengan berhasil dibentuknya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI di kota Semarang. Bola net untuk pertama kali pada tahun 1950. Kejuaraan atletik nasional digelar di kota Bandung dan terus dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Adapun prestasi pertama di kancah internasional, salah satu atlet lari gawang legendaris Indonesia adalah Muhammad Sarengat, peraih medali emas di Asian Games pada tahun 1962 pada nomor lari gawang Holloway 2 kaki. Indonesia juga memiliki atlet lari gawang legendaris Dede Ernawati yang pernah tampil pada Olimpiade Beijing 2008 dan meraih 3 medali emas SEA Games, 1 medali emas Islamic Solidarity Games, serta 1 medali perak kejuaraan Asia. Teknik dasar lari gawang. Ada 5 fase teknik yang wajib dikuasai. Yang pertama, teknik start. Lari gawang dimulai dengan start jongkok dan memposisikan kaki terkuat berada di depan. Pastikan jari-jari kaki tepat berada di belakang garis start. Kedua, tangan diletakkan selebar bahu. Teknik kedua, teknik lari menuju gawang, berlari dengan cepat ke arah gawang. Posisi badan sedikit miring ke depan saat mendekati gawang. Sedangkan kaki yang di depan diposisikan lurus. Pada waktu bertolak, pinggang harus diangkat tinggi dan cukup jauh dari ujung gawang. Manfaatnya agar mendapatkan lompatan yang tidak terlalu tinggi di atas gawang. Karena lompatan yang tinggi bisa menyita waktu dan mengurangi kecepatan. Teknik yang ketiga yaitu teknik saat di atas gawang. Posisi bahu dan pinggul dijaga tetap paralel dengan gawang, sedangkan posisi tubuh sedikit naik turun ketika melintasi gawang. Kaki belakang yang digunakan untuk menolak ditarik ke atas dengan cara memutar ke arah samping dengan lutut dan telapak kaki menuju ke sisi luar. Posisi lengan harus membantu keseimbangan dan gerak sinkronis ketika berada di atas gawang. Yang keempat, teknik mendarat. Gerakan diakhiri dengan pendaratan di mana posisi kaki diluruskan, sedangkan kaki belakang diangkat tinggi. Pada saat berlari, diusahakan tidak melayang terlalu lama, sehingga kecepatan lari dapat dipertahankan. Yang kelima, teknik finish. Pada teknik finish, kaki depan harus melewati gawang terakhir dan mendarat di tanah. Kemudian dibungkukkan badan ke depan dan kaki belakang secepatnya melangkah ke depan. Lakukan lari secepat mungkin sampai melewati garis finish dengan menjatuhkan salah satu bahu. Prinsip utama gerakan melewati gawang seharusnya merupakan kelanjutan dari langkah lari yang diperpanjang. Melompat terlalu tinggi akan membuang energi secara vertikal, sedangkan lari gawang fokus pada kecepatan horizontal. Macam-macam lari gawang dalam olahraga atletik. Yang pertama, Virtur Jingga Irawan 15 Maret 2024. Perlombaan lari gawang dalam SLC Indonesia. Lari gawang merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik yang mengharuskan atlet melompati gawang untuk mencapai garis finish. Untuk mendalami lari gawang, diperlukan skill ketangkasan, kecepatan, ketelitian, hingga lompatan yang baik. Adapun sama seperti nomor lintasan yang lain, lari gawang biasanya diperlombakan mulai dari kompetisi lokal, nasional, hingga internasional.
Meskipun begitu, lari gawang cukup dibedakan berdasarkan jaraknya. Jarak lari antara sektor putra dan sektor putri tidaklah sama. Jarak lari gawang untuk sektor putra adalah 110 meter, sementara untuk putri adalah 100 meter. Namun, ada jenis 400 meter yang diperuntukkan bagi putra dan putri. Kali ini, SAC Indonesia akan membahas macam-macam lari gawang dalam olahraga atletik berdasarkan jaraknya. Mengenal lari gawang, pengertian sejarah, teknik dasar, dan peraturan. Yang pertama, lari gawang 110 meter untuk putra. Di perlombaan lari gawang, putra diperlombakan dalam jarak 110 meter. Olahraga ini dikompetisikan dalam lintasan dan dimulai dengan start jongkok. Setiap atlet nantinya harus lewati 10 rintangan yang berukuran 107 cm. Setelah pistol tanda perlombaan dimulai berbunyi, atlet harus berlari menuju gawang pertama dan menyelesaikan hingga akhir. Jarak antara garis start dengan gawang pertama adalah 13,72 meter, sementara jarak antar gawang di bagian tengah lintasan adalah 9,14 meter, sedangkan jarak gawang terakhir hingga garis finish adalah 14,2 meter. Secara regulasi, atlet diperbolehkan untuk melanjutkan perlombaan meskipun bertabrakan dengan rintangan tersebut. Namun, atlet dapat didiskualifikasi jika ia keluar dari jalur yang ditentukan. Pada kejuaraan besar, format lari gawang 110 meter putra biasanya terdiri dari babak penyisihan, semifinal, dan final. Adapun tinggi gawang dan alasan perbedaan lari 110 meter dan 100 meter dalam atletik. 2. Lari gawang 100 meter putri. Lari gawang 100 meter hanya diperuntukkan bagi sektor putri. Perlombaan nomor ini telah dikompetisikan dalam Olimpiade dan World Athletics Championships. Dalam lari gawang 100 meter, setiap peserta wajib berlari melintasi semua rintangan dengan melakukan start menggunakan start block. Jumlah rintangan untuk lari gawang adalah 100 meter 10 dengan ketinggian 83,8 cm. Jarak antara garis start menuju gawang pertama adalah 13 meter, sementara jarak antar gawang di tengah lintasan adalah 8,5 meter dan jarak antara gawang terakhir menuju garis finish adalah 10,5 meter. Setiap pelari dibolehkan untuk melanjutkan perlombaan meskipun bertabrakan dengan rintangan. Namun, seorang pelari dapat didiskualifikasi jika dia keluar dari lintasan yang ditentukan. Pada kejuaraan besar, format lari gawang 100 meter putri biasanya terdiri dari babak penyisihan, semifinal, dan final. Adapun peralatan yang digunakan dalam lari gawang. Yang ketiga, lari gawang 400 meter untuk putra dan putri, menuntut kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan presisi. Lari gawang 400 meter dianggap sebagai salah satu lari lapangan yang paling melelahkan. Dalam perlombaan lari gawang 400 meter, setiap atlet, baik putra dan putri, wajib melakukan start block dan menyelesaikan 10 rintangan dengan jarak yang sama. Namun, ukuran rintangan untuk lari gawang 400 meter berbeda dengan 100 meter atau 110 meter. Gawang untuk sektor putra memiliki tinggi 91,4 cm, sementara perempuan memiliki rintangan setinggi 76,2 cm.
Urutan perlombaan ditentukan tepat waktu. Pada kejuaraan besar, format lari gawang 400 meter biasanya adalah babak penyisihan, semifinal, dan final. Lari gawang, kompetisi jarak lari gawang. Peraturan lari gawang. Peraturan lari gawang ditetapkan oleh World Athletics, organisasi atletik dunia, dan berlaku di semua kompetisi resmi internasional maupun nasional. Yang pertama, peraturan lintasan. Setiap pelari wajib berlari di lintasannya sendiri dari start hingga finish. Lintasan tidak boleh diganggu atau dimasuki pelari lain. Lebar setiap lintasan adalah 1,22 meter. Pelari yang keluar dari lintasannya akan didiskualifikasi pada nomor 100 meter dan 110 meter gawang. Pelari harus tetap di lintasan sepanjang perlombaan pada nomor 400 meter gawang. Pelari boleh pindah ke lintasan dalam setelah melewati semua gawang, atau biasa disebut bright line. Kedua, peraturan start. Startman digunakan aba-aba resmi yang terdiri dari bersedia. Pelari masuk ke balok start, siap. Pelari mengangkat pinggul, door, atau tembakan pistol. Pelari berlari. Pelari tidak boleh bergerak setelah posisi siap sebelum aba-aba start atau start palsu. Jika pelari bergerak sebelum aba-aba berbunyi pada peraturan saat ini, satu kali false start langsung didiskualifikasi. Sebelumnya berlaku toleransi satu kali false start untuk seluruh peserta. 3. Peraturan melewati gawang yang diperbolehkan. Gawang boleh terjatuh atau tersenggol oleh kaki atau tubuh pelari secara tidak sengaja. Pelari tetap tidak didiskualifikasi meskipun gawang jatuh akibat senggolan kaki. Pelari boleh melewati gawang dengan berbagai gaya selama masuk dari sisi yang benar. Yang dilarang menjatuhkan gawang dengan tangan secara sengaja, didiskualifikasi. Melewati gawang dari luar atau dari samping gawang, bukan di atasnya, didiskualifikasi. Melompati gawang dari lintasan lain, didiskualifikasi. Menghalangi pelari lain saat melewati gawang, didiskualifikasi. Keempat, spesifikasi gawang. Gawang harus memenuhi standar resmi World Athletics. Spesifikasi ketentuan bahan, logam, kayu, atau plastik, bentuk hurdle atau palang dengan 2 kaki penyangga. Lebar gawang 1,18 sampai 1,20 meter. Berat gawang minimal 10 kg agar tidak mudah jatuh oleh angin. Arah jatuh hanya boleh jatuh ke depan searah lari. Warna putih atau kuning dengan garis hitam tinggi gawang sesuai nomor. Nomor tinggi gawang 110 meter putra, 106,7 cm putri, 100 meter putri 64 cm, 400 putri 76 cm. 5. Peraturan penempatan gawang. Gawang harus ditempatkan tepat sesuai ketentuan. 110 meter gawang putra, jarak start ke gawang 1 bagi 13,72 meter, jarak antar gawang 9,14 meter. Nah, itulah tadi penjelasan tentang lari gawang yang dapat saya berikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.